kena, dia hanya target pertama yang kena stuck. Oke, dan Lancelot adalah salah satu assassin yang kalau kita bisa bilang skillnya bisa dijadikan escape route juga ya. Benar-benar memudahkan seorang Lancelot. Ya balik lagi, assassin-assassin yang punya mobilitas cukup tinggi seperti Ling, Hayabusa, dan juga Lancelot ini bakalan gampang banget in outnya. Dan gak boleh dia duluan yang buka, karena walaupun mereka punya escape tools, itu tuh gak bisa buat buka duluan. Mereka tuh harus nunggu momen yang dibuat sama teman-temannya terlebih dahulu gitu. Nah itu adalah teori dasar lah ya buat gameplay assassin gitu. Maka dari itu ketika ada satu assassin yang buka teamfight duluan, itu bakalan jadi bahaya. Kecuali Alpha mungkin yang ngebukanya dengan Alpha Charge, sekali buka dia bisa mundur ke belakang, ada backup dari teman-temannya, bisa di follow up lagi. Dan sudah selesai ternyata beda picknya. Kita langsung aja masuk ke game pertama di match kedua kita hari ini antara Alter Ego Next versus FBR Delvin. Jangan lupa ramaikan kolom komentar dan juga di share videonya sebanyak-banyaknya. Gila, tadi ada Mamang LJ ternyata yang mampir di kolom komentar. Tapi kok yang disemangatin Run gitu kan. Oh, Kenapa? Ada apa gitu Mamang LJ sama Run bisa temenan, tapi ya kita harus ini apa namanya, berbaik sangka lah ya, jangan berburuk sangka terus gitu, sakit hati soalnya. ya pokoknya katanya semangat Run tadi. Oke, Runnya makin semangat lagi nih pastinya kalau dia tahu. Tapi ya kalau kita lihat dari MBR juga nggak kalah semangat. Ini kita lihat dari match up mid-nya, minionnya di-clear terlebih dahulu, malah udah menang clear dan move juga dimenangkan. Kali ini Pixie harus mengeluarkan Aegis-nya mau tidak mau, namun Pentinensi langsung mengacak-acak posisi dari teman-teman MBR. 3 pemain bahkan dipukul mundur. Wow, 3 pemain harus mundur terlebih dahulu. Permainan yang cukup agresif di early game dari Matilda. Dia balik lagi, Pixie tahu hero-nya ini kuat di early game. Damage-nya lumayan sakit dari early game, maka dari itu dia masih berani buat masuk. Dan sudah terpantau ternyata dari Lancelot-nya gak akan bisa untuk lanjutin red buff-nya, harus pulang terlebih dahulu. Karena tadi udah kelihatan Matildanya jalan barengan sama Fumiko. Nah ditarik tuh kan buff-nya kelihatan, ada di basket. Bagus banget tadi dari seorang Lunar ya. Tapi ini kalau kita bahas soal top lane, ini bakal kayak gini sih. Bahkan di level yang kedua aja mereka udah saling ngekat ya. Ini berani banget sih dari dua-duanya. Iya betul sekali. Dan kali ini Nafliera mendapatkan sedikit tekanan dari Fumiko. Dan juga hasilnya first blood berhasil didapatkan oleh seorang Stacy. Mungkin dari cutting minionnya terlalu jauh ya. Oke, mungkin nanti di mid game ke late game boleh Nafliera seperti itu. Tapi untuk early game menurut gue cukup beresiko, karena dia juga belum terlalu tanky ya. Oh, hati-hati Lunar. Sudah bertemu dengan seorang Sesi. Sakit banget Sesi. Masih berhasil untuk mundur dari seorang Lunar kali ini. Hampir banget karena dengan Dead Sonata sebagai openingnya sakit banget damage-nya. Dan kali ini kita melihat di mana ya punishment tadi ke arah Uranus tuh bagus banget sih. Memang resiko untuk ngekat di awal tuh ya kayak gitu. Bisa banget untuk dipunish sama siapapun. Karena memang dari level dan itemnya itu belum cukup. Dan turtle kali ini free untuk Alter Ego. Oke, tadi sempat ada gangguan juga dari Nafilera, tapi tidak ada indikasi lanjutan, hanya untuk ngecek aja, sekedar info buat teman-temannya. Lihat, Pentinensi early game udah berani banget buat cutting minions, tapi The Strike berhasil menumbangkan seorang Matilda. Sayang banget Pixie di sini harus take down terlebih dahulu, di mana poin killnya jadi sama, satu sama, walaupun dari gold juga lagi lebih unggul Alter Ego ya, walaupun tidak begitu jauh. Ya, ini masih keunggulan goldnya hanya disebabkan sama turtle aja sih tadi. Dan kita masih menunggu nih aksi dari Lancelot untuk di early game yang harusnya bisa kasar banget. Apalagi nanti ketika dia udah jadi satu item, entah apapun item yang diambil, entah War X kah, Endless Battle, atau mungkin BOD juga mungkin bisa, Heptasis juga bisa. Intinya udah satu item itu bakal dahsyat banget. Dan Yin yang overturn sepertinya sudah dikomit barusan dari Kaguranya Run, tapi sayangnya belum berhasil membuahkan hasil. Dan Flame Shot barusan hampir saja mendapatkan kill. Lalanix mengejar kali ini, namun langsung kabur kali ini dengan Flea-nya. Masih bisa selamat lagi dari Run. Oke, dari Runur masih bisa selamat ke arah belakang, dan mungkin ada sedikit ini ya semangat dari LJ, makanya Runur mainnya jadi lebih OP lagi ya kan. Dan kali ini kita lihat ada Fumiko, satu inisiasi coba dilakukan. Nafilera masih cukup tebal, coba untuk mundur terlebih dahulu, tidak ada backup juga dari teman-temannya, maka dari itu Nafilera kayaknya nggak bisa terlalu maju lagi. Walaupun kita tahu Uranus dia punya ada shield tambahan juga, tapi tetap aja nggak bisa terlalu memaksakan. Setelah itu gila si Pentinensi, galak banget pakai Benedetta-nya karena seorang Taya. Masih kuat tapi dari Taya untuk menahan beberapa pukulan dari seorang Pentinensi. Oke, dan sudah jadi Clock of Destiny untuk Ana yang pastinya udah pasti tambahan damage lagi, darah juga. Fumiko kali ini Morningstar kabur, namun sudah ada backup masuk dengan Guiding Wind. Masuk lagi ternyata dari Fumiko-nya, namun langsung ditarik. Peter Strike juga keluar dan berhasil menumbangkan Fumiko. Next target Pixie, coba dikejar lagi datang dengan Dead Sonata yang sakit banget, harus tumbang memang dari Pixie. Coba dan harus tumbang juga dari Luna.
mau ngejar kali ini ke arah Navilera, mau berpindah target ke arah Ana. Rhapsody yang salah, bakal coba dibalikin lagi mungkin, namun sudah datang juga dari Fancy Nancy, akhirnya harus menyudahi perang kali ini. Dijepit, Navilera nggak dikasih kabur, Rhapsody masih semua dan berhasil menumbangkan Navilera. Wow, Rhapsody dari seorang Tesi sih gila, dan menyusul kematian teman-teman yang lain di mana ada Kagura yang berhasil ter-takedown tapi Taya menjadi next target dan masih berhasil untuk mundur. Ada backup dari Lancelot juga. Nanti Colin Tarbon coba masuk ke arah seorang Ana, masih bisa kabur menggunakan Wings by Wings, tapi Lunar di arah belakang baru aja hidup, berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh seorang Granger. Sementara itu lihat Fancy Nancy ngeflank ke arah belakang, langsung mendapatkan seorang Ana begitu saja yang tadi berhasil selamat menggunakan Wings by Wings-nya. Buset, ini Grangernya Stacy sih oke punya ya, dimana Rhapsody-nya nih on point banget. Terus dia penggunaan dari dash-nya ini atau rondonya benar-benar fungsional banget, ketika memang dibutuhkan baru dia ngedash. Dan Depth Sonata-nya juga menjadi opening untuk nge-burst damage, keren banget sih. Big play banget dari Stacy. Iya, betul sekali. Seperti kita bahas juga, Stacy adalah salah satu player yang penggunaan marksman jungle-nya itu cukup bagus ya. Dari mulai positioning dan juga timing untuk majunya tuh dia pas banget, on timing. Dan kita lihat kali ini hati-hati dari Pixie. Sayang banget Lunar tadi ya, baru ter-takedown langsung ter-dead lagi, tapi ada flame shot nakal ya kali ini. Coba digunakan, masih belum connect juga. Hati-hati, Pixie menjadi incaran dari dua player MBR Delphin. Bakal coba untuk dimajuin kah? Pixie ada backup dari Fumiko, bakal coba ditabrak untuk player Lalanix. Harus mundur terlebih dahulu. Sudah tercium bau-bau dari seorang Fancy Nancy yang hadir kali ini. Oke, Divine Judgment barusan dikomit namun belum berhasil membuahkan hasil. It's okay, pressure tetap menjadi pressure. Dan kali ini kita lihat dari Stacy coba mengamankan dua buff-nya dulu. Ini udah bahaya sih kalau Stacy udah sampai punya 2 item duluan. Damage-nya itu takutnya nggak ketahan dan nanti Lancelot-nya malah jadi kurang maksimal. Oke. Jadi early game-nya masih belum didapatin ternyata sama Lancelot. Hati-hati di sini, udah ada lagi sesi coba untuk memukul mundur Navilera, sakit banget. Rhapsody yang masih belum connect karena Navilera, tapi Fumiko terlalu dalam, gue rasa bakal coba dikomit ke arah mereka. Enggak, masih berhasil defense sama seorang Navilera, tapi Navilera yang mencoba sakit banget ternyata ada seorang TSI lagi-lagi berhasil mendapatkan another point kill 4 kill ya bahkan didapatkan oleh seorang Stacy. Oke, trapping dari MBR kali ini coba dilakukan, ditarik Pixie-nya, ditarik langsung dikasih Tonros, namun terlalu tanky nampaknya, masih bisa kabur kali dengan guiding wind. Backup datang dari Ana, Peter Estrek-nya mana belum mau dikomit dan tidak ada, namun kali ini Taya coba ditarik dan berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Pixie. Wow, flicker yang cukup baik dari seorang Taya tadi yang menghasilkan 1 buah kill, tapi balik lagi itu hanya mengejar ketertinggalan gold, dimana lagi tertinggal sekitar 3000. Ada Colin Tarbon yang masih belum connect karena siapapun masih bisa untuk ditahan ternyata oleh teman-teman dari MBR Delphin. Oke, ini mulai berbahaya sih kalau misalkan kita lihat, memang ketinggalan goldnya sekitar 2000 ya, hampir 2000. Tapi kalau misalkan ini bisa dibalikin sama teman-teman dari MBR, ini bakal berat. Dan another kill terjadi, sepertinya Taya kali ini menjadi korban. Ini dimanapun ada Stacy di situ ada korban sih. Dimanapun ada Stacy pasti ada yang mati. Dan ini udah nggak bisa lagi untuk didiemin sih dari seorang Stacy. Mungkin dari Lancelot-nya harus coba cari peluang gold lainnya terlebih dahulu. Mungkin jangan ketemu sama seorang Stacy sih, baiknya ketika dia ngerasa udah cukup baru bisa cari. Dan kita lihat dari seorang Lalanix mencoba melakukan 1 buah pencurian karena purple buff milik seorang Stacy, dan Turtle berhasil secure oleh Stacy kali ini. Ya, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan sama jungler Lalanix pastinya, dengan posisi yang dia gak bisa untuk kontes Turtle, dan akhirnya ya udah dia lebih milih paling gak bisa dapetin 1 keuntungan, yaitu purple buff mirip lawan. Ya. Tapi more X tadi untuk Taya, oke, menarik. Oke, Ana di sini coba buka leader air strike aja untuk mengusir musuhnya dan sekedar clearing wave aja. Dan kalau lu lihat rotasi dari teman-teman Altrigonic sih sekarang udah mulai bareng ya, entah satunya Fascinate datang ataupun Fascinate yang ke bawah, mereka bakalan berempat terus depet ya. Fascinate kali ini sakit banget gila dari seorang Sesi, karena seorang Lalanix harus mundur terlebih dahulu. Lalanix sih nggak bisa terang-terangan jalan depan seorang Stacy lagi karena ini udah mulai mengkhawatirkan ya. Dia mencari oleh seorang Stacy. Mungkin dari Lalanix harus coba untuk melakukan trapping karena Grangernya dia udah pede banget sih dengan kill yang sudah dia kantongi kali ini. Ya ampun, ini Pixie teori ancaman yang sangat berbahaya banget sih. Ini dia preman parah, dia muncul mulu, pokoknya kasih pressure jangan sampai kendor. Dan kali ini turret inner di bawah coba untuk diambil, di komit dengan ini Overton masih bisa kabur juga, coba untuk di backup kali ini, namun belum ada inisiasi lebih lanjut dan hanya mendapatkan inner turretnya aja. Yap, betul sekali. Sementara itu Navilera bakalan sibuk untuk melakukan cutting minion aja, dimana dia tahu ini team fight-nya gak bakalan bagus untuk didatengin, jadi lebih baik mencari peluang lainnya dengan cara untuk mendorong minion yang ada. Tapi udah disadari ternyata oleh seorang Fumiko, kali ini bakal terjadi 2
duel antara Fumiko dan juga Nafilera, tapi ternyata enggak diladenin nama Nafileranya. Walaupun dia tahu dia kuat, tapi dia mundur. Dia tahu teman-teman MBR Delphin ini lagi ketinggalan gold, dimana 4000 gold itu lumayan banget buat di menit ke-9 ini. Yes, dan kalau fight 1 lawan 1 Uranus sama Esmeralda besok sih kayaknya kelarnya ya. Besok kelar Lama ya. banget, tapi tiba-tiba Pensinensi ada di bagian belakang, tiba-tiba ada di backline dan ditarik dengan defense Jasmine ditambah dengan Tone Rose dan shutdown terjadi. Harus tumbang dari Pensinensi. Terlalu auto position nampaknya, namun kali ini datang dari Stacy dengan Dead Sonata masih bisa ditutupin nampaknya dan masih bisa Sakit survive. banget, gila. Dari seorang Stacy sih itu sakit banget sekalinya masuk, bahkan nembusnya gila-gilaan damage-nya tadi dari seorang Pensinensi. Balik lagi tipikal game-nya dia nge-flank ke belakang, tapi mungkin ada sedikit miskom ya, dimana Pensinensi seorang diri saja di arah belakang dan ada Firenze kali ini coba, tapi Taya ternyata trapping yang cukup baik berhasil mendapatkan seorang Kagura di sana. Oke, ini mantep banget sih Lalanik sama Taya nih, chemistry-nya udah dapet banget nih. Dia dapat bisa berkali-kali dapetin momennya, dan siapa dapetin retribution burster? Oke, ternyata Granger yang dapetin dari Stacy. Retributionnya dari Lancia masih ada. Oke, masih ini ya, masih belum bisa mengamankan purple buff, dimana ini Lalanix bakal cukup kesulitan. Salah satu caranya counter invade aja mungkin menurut gua, karena kalau misalnya Lancelot punya blue bakalan sulit banget. Tapi ternyata seorang Pixie harus merelakan nyawanya di tangan teman-teman dari MBR Delphin. Akhirnya premannya berhasil kena razia. Kena razia ya, langsung diangkut sama Kapolsek ya. Lalu Pensinensi coba untuk menunggu momen untuk melakukan push minion di area top lane, tapi ada backup juga ternyata dari teman-temannya atau dari Esmeralda. Fumiko kali ini bakalan coba bergerak ke arah bottom lane karena Rubinya nggak ada. Dia tahu Rubinya lagi coba untuk push. Maka dari itu dia kembali ke lane-nya, dan ini Divine Judgment dari seorang Lunar sih harus lebih diwaspadai lagi, karena tadi berkali-kali yang ke take down itu karena Divine Judgment-nya dari Lunar. Iya, ini menjadi inisiator utama memang dari Lunar sendiri, namun follow up damage-nya biasanya dikasih sama Lalanix nih, bukan sama Ana. Ananya lebih ke defensive minion ya. Jadi dia lebih ke arah mid, defense mid atau defense lane lain, namun kali ini Fumiko coba untuk ditarik dengan Amel Fonder. Coba dikejar lagi kali ini sama Lunar, namun backup sudah datang dan akhirnya harus mundur teman-teman dari MBR. Tapi jadi pilihan yang sulit sih sebenarnya. Kalau mereka mau coba take down Esmeralda, dia udah kuat banget. Buat take down seorang Benedetta juga lincah banget gitu. Jadi cukup pusing teman-teman dari MBR Delphin. Mungkin kalau menurut gua coba untuk bermain lebih sabar dulu aja, coba pancing skill yang ada. Dan untuk teman-teman dari Altrigonix, mungkin mereka butuh satu hero sebagai tumbal Divine Judgment sih. Kalau enggak jadi bahaya ya, Divine Judgment-nya bakal bisa ngincar entah itu seorang Stacy kah, karena Stacy belum mati. Bahaya banget ini kalau misalnya sampai ter-shutdown. Oke, dan Lordnya mulai diinisiasi, namun Navilera mengambil kesempatannya untuk dapetin cut di dua wave minion, namun langsung ditabrak sepertinya. Melihat adanya informasi dari Navilera di depan, langsung ditabrak juga Vital Estek yang sangat bagus. Taya yang harus down duluan dengan Dead Sonata barusan. Oke, dari seorang Rangernya free hit banget. Dead Sonata akhirnya berhasil mendapatkan seorang Taya, tapi tolong, assalamualaikum, Navilera, kondangan tuh kan, sampai masuk ke sono. Ya kan, cuttingnya nggak main-main, pokoknya benar-benar keluar wave-nya, langsung dipotongnya di sana, di tempat asalnya. Tapi kita lihat Lord kayak bakalan secara free didapatkan tanpa adanya ini ya, gangguan dari teman-teman MBR Delphin, dimana Tayanya juga lagi nggak ada. Hati-hati, dia terlalu memaksakan, minion sudah habis. Navilera sih, gua rasa dia lebih berimpact kalau team fight daripada dia split push. Gitu. Mendingan dia kasih badan seenggaknya buat teman-teman yang lain, apalagi mereka lagi ketinggalan gold kayak gini. Padahal dari segi kill sama 88, tapi teman-teman dari MBR Delphin ketinggalan objektif ya. Dan hati-hati Navilera coba untuk memberikan tekanan mundur. Oke, dengan sudah adanya Oracle di tangan Navilera ini semakin mantap lagi dan semakin kuat lagi pastinya. Namun untuk keputusan cutting wave, cutting minionnya itu sebenarnya memang mau nggak mau sih, karena emang kalau dipaksa kontes juga tadi mungkin dari teman-teman MBR nggak siap, jadi mungkin shot call-nya udah potong aja wave-nya, nggak apa-apa, kita yang kontes. Ternyata ditabrak. Nah, itu yang bahaya, kayak Lord yang barusan nih udah nabrak. Cara ini ditertarat dan ditarik, ternyata masih cukup tanky, ternyata yang ditarik masih bisa survive, dan ada final blow yang membelah posisi teman-teman dari MBR 1-1. Oke, bakal coba lihat lagi dari seorang Pixie di sini, masih bisa ada backup dari seorang Run juga, dan ini turret di area bottom lane masih belum bisa didapatkan oleh teman-teman dari Altrigonix. Sementara itu dua ini inner turret di mid lane dan juga top lane, menurut gua tinggal dikit lagi dicicil sih. Tapi jadi sulit ketika ada seorang anak dengan Parsha yang tadi juga udah sempat dinotis sama seorang Lim, dimana ini Ana sih lebih ke arah defensif. Jadi Arsaka tuh selalu dibuka untuk clearing wave aja.
Betul, dan mulai kesulitan kali ini di mana Navilera yang semakin tanky dan sakit sekali dengan Peter Ice Strike-nya. Sementara ada Pixie yang terlalu auto position dan berhasil dipanis sama teman-teman dari MBR. Wah, ini kalau lu lihat dari goldnya udah mulai mau menyusul, dimana dari 4.000 6.000 sekarang udah dipersempit menjadi 2.000 aja. Ini jadi berbahaya buat teman-teman dari Alter Ego Next kalau mainnya coba untuk nunggu-nunggu lagi. Kayaknya harus segera mungkin melakukan split push, karena kalau kita lihat tadi dari Esmeralda-nya tidak menjalankan wave-nya, itu jadi bahaya banget. Sementara itu kita lihat dari Lalanix coba untuk memberikan sedikit pukulan aja ke arah seorang Run harus pulang terlebih dahulu, tapi ada Calling Tarmon sini digunakan oleh seorang Pumeko coba untuk casting wave aja, dan masih ada Taya yang cukup tanky kali ini mendefense inner turret di arah top lane. Oke, dan ini Navileranya udah mulai jadi PR nih. Nah kan udah mulai keras. Nah lo ini dampak dari cut wave tadi yang sebenarnya memang fungsi banget untuk gold pribadinya. Dan kali ini kita lihat ada 4 pemain bahkan mau komit karena Navilera di bagian bottom lane-nya, Pak. Nah ini dia di bagian bottom lane coba bertahan. Ada Ying yang overturn barusan coba berdansa kali dari Navilera, namun tetap harus tumbang karena terlalu banyak dan backup yang terlambat dari teman-teman MBR belum berhasil melakukan counter attack. Oke, ya ini dia jadi dari teman-teman Alter Ego Next mulai membaca pergerakan dari Uranus, di mana sudah beberapa momen Uranusnya sendirian, maka dari itu mereka coba untuk pick off. Walaupun sebenarnya mereka lagi head, tapi mereka masih cukup respect. Ini kalau dibiarin Uranusnya liar gitu sendirian, wave kita kacau katanya. Makanya langsung dicari aja dari Uranusnya, nggak dibiarin lagi untuk melakukan speed push. Dan kali ini 4-5 gue rasa bakal sulit untuk teman-teman dari MPR Delphin, walaupun mereka punya seorang Ana dengan Parshanya. Tapi objektif lagi akan hadir, yaitu ada Lord yang udah mulai di zoning areanya sama teman-teman dari Alter Ego Next. Oke, kondisi 4 lawan 5 memang nggak mengenakan untuk teman-teman dari MBR. Tapi ya, bukan berarti dia harus ngelepas visionnya juga, karena bakal makin berbahaya lagi. Dan Uranusnya udah mulai spawn, bakal manjangin lane lagi seharusnya. Sementara inner turret di top lane nggak bisa di-defense lagi dan harus direlakan. Namun kali ini Judgment menarik seorang Pensinensi. Masih ada Immortal juga, tapi Ying yang overturn balasan hampir sudah hilangkah dari Lunar. Wah, hampir aja tadi Yangnya berhasil mendapatkan teman-teman dari MBR Delphin ya. Tapi tadi ini dia sempat gua bahas juga, Divine Judgment harus ada yang nebein, dan Benedetta ternyata cukup kuat ya untuk nebein itu. Tapi kita lihat di sini ada satu player yang berhasil terlawan Navilera, udah cukup bonyok di sana, berhasil ter-takedown. Ada juga Peter Ice coba dibuka untuk memukul mundur saja teman-teman dari FBR. Berhasil untuk menahan pergerakan dari Alter Ego Next. Keras sih keras gitu kan, tapi nggak boleh sampai nahan semua defense juga sih, nggak kuat 5 orang juga. ya ditahan ya. Kalau kayak gitu berat juga memang. Namun kali Lord yang udah mulai terekspos coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari Alter Ego. Sesinya memang udah lumayan low, tapi kali ini dipaksakan coba dibuka visionnya dengan 3 pemain saja dari MBR, di mana Parcha yang lagi defense dan coba di steal namun nggak berhasil. Coba untuk mundur kali ini dengan Phantom Execution, dipaksa mundur lagi namun Starmoon Flicker mau tidak mau digunakan. Masih ada Sonata juga dan harus tumbang dari Lalanix. Masih ada backup juga dari Peter Ice namun dipaksa tidak bisa berbuat apa-apa dan double kill Israel. Wah, sakit banget gila dari seorang Grangernya. Ini dia karena dari awal Stacy-nya tuh bener-bener dikasih makan habis-habisan, dan skill point dari seorang Stacy itu bagus banget sih. Selalu masuk ke arah musuhnya gitu, nggak ada yang jarang bahkan yang nih. Kita lihat Navilera lagi coba untuk membadani, tapi Pumeko yang paling ke arah belakang berhasil men-take down satu player, yaitu Kaja. Nggak ada lagi Kaja, kali ini 2 player tersisa, dua-duanya tanky, tapi nggak ada damage sama sekali dan bakal difokus lagi dengan bantuan Lord. Dan ini dia 1 poin pertama untuk Alter Ego Next. Yap, 1-0 masih bisa untuk mengamankan poin dari Alter Ego di game pertama. Nice try dari MBR, di mana untuk early game yang lebih santai lagi ditunjukkan. Dan kali ini kita lihat Stacy keluar sebagai